Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 351, aku tidak akan membiarkan dia menahan diri. Dan yang kamu maksud adalah Jing Yun, tentu saja. Mama Su menjawab sambil tersenyum kepada lelaki tua itu. Dia adalah Sui Feng, putra kami yang telah lama hilang dan anak bungsu dari keluarga Su. Keluarga Seng tercengang mendengar kata-kata itu, mata semua orang melotot. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin. Kami sangat berterima kasih atas perhatianmu selama bertahun-tahun, Tuan Tua Seng. Papa Su berkata sambil menawarkan hadiah. Saya tidak yakin apa yang kamu inginkan, itulah sebabnya saya membawa barang koleksi ini untuk menunjukkan ketulusan kami. Kepala pelayan menerima hadiah itu dan memberikannya kepada lelaki tua itu, yang tercengang setelah melihatnya. Itu adalah artefak yang setara dengan harta nasional, dan keluarga Su memberikannya kepadanya begitu saja. Namun, dia bahkan lebih terkejut lagi karena Jing Yun adalah putra ketiga dari pasangan Su, sebuah keluarga kuat dengan kekuasaan mereka sendiri. Sungguh ironis bahwa dia baru saja mempermalukan Jing Yun di tempat ini beberapa saat yang lalu, dan kemudian orang tuanya datang mengetuk pintu mereka. Seluruh keluarga Seng pun tercengang, kecuali segelintir orang yang mengetahui kebenarannya. Orang tua itu merasakan malu sekaligus sedih di sekujur tubuhnya, karena dia tidak pernah dapat membayangkan bahwa Jing Yun memiliki akar seperti itu. Belum lagi apa yang dia lakukan. Terima kasih, sebenarnya, Jing Yun adalah anak yang sangat menyenangkan. Dia pengertian dan cakap. Suara tamparan keras terdengar menggema di ruang tamu yang luas saat itu. Lelaki tua itu berbicara besar tanpa rasa malu, bahkan menyebut Jing Yun sebagai anjing kampung dan gila. Dan sekarang, kata-katanya telah berubah secara dramatis dalam waktu singkat. Itu benar-benar menggelikan. Ya, kami baru saja menemukan putra kami setelah sekian lama. Kami ingin memberinya yang terbaik yang dunia ini tawarkan, itulah sebabnya Huang Yao mungkin harus mencari asisten baru, karena Fenger harus pulang ke rumah untuk mewarisi kekayaan kami. Mama Su sengaja berkata tepat di depan wajah lelaki tua itu. Yah, itu adalah kehilangan besar bagi kami di Huang Yao. Mama Su tersenyum lebar, tetapi saat itu dia melihat mata Seng Minglan yang merah dan melambaikan tangan padanya untuk datang. Ada apa, Minglan? Kenapa matamu merah? Anak-anak selalu membuat masalah. Aku baru saja berbicara kasar padanya. Lelaki tua itu menjelaskan dengan cepat. Begitu ya, tapi Fenger kami sangat mencintainya. Tentu saja, kami juga sangat menyukainya, aku ingin tahu apakah Anda akan memberi mereka persetujuan, Tuan Tua Seng. Bagaimanapun juga, itu keluarga Su. Keluarga penting dalam bidang medis. Orang tua itu pasti sudah mati otak untuk menolaknya, tetapi apa yang terjadi tadi adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dan Seng Minglan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi pencerahan pada Mama Su saat itu juga. Nyonya, saya minta maaf untuk mengatakan bahwa Jing Yun baru saja diganggu sampai ke tulang. Kakek saya membenci Jing Yun karena tidak punya asal-usul dan tidak punya uang, mempermalukannya begitu banyak dan memprotes keras agar kita tidak bersama. Wajah Mama Su langsung berubah muram dan dia menoleh ke arah lelaki tua itu. Ada apa, Tuan? Aku tidak tahu tentang Jing Yun, kupikir. Seperti kata pepatah, jangan pernah meremehkan pemuda miskin. Bukankah para senior seharusnya lebih memperhatikan orang yang lebih muda? Papa Su langsung memotong pembicaraannya. Dan di sini aku berasumsi bahwa Fenger akan memberitahumu bahwa dia adalah tuan muda keluarga Su, pura-pura saja dia tidak menyebutkannya. Kami tentu tidak akan mengkritik karena keluarga kami berutang padamu, tapi mulai sekarang Fenger akan menjadi tuan muda ketiga dari keluarga Su, dan pastinya tidak akan kembali ke sini. Itu wajar saja. Adapun Minglan, aku sangat menyukainya, tapi aku juga bisa tahu kalau kamu benar-benar enggan jika dia bersama Fenger, dan kalau begitu, kami tentu tidak akan memaksamu. Mama Su berkata dengan penuh tekad. Maaf mengganggumu hari ini. Sementara itu, kakek Seng tampak canggung dan bingung. Dia telah mempermalukan anak seseorang pada suatu saat, tetapi pada saat berikutnya orang tuanya datang berkunjung. Dan Jing Yun bukanlah anjing kampung, tapi tuan muda ketiga dari keluarga Su. Butler, tolong antar mereka keluar. Tentu saja, lelaki tua itu juga tidak berusaha menahan pasangan Su. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa? Oh, benar. Kami akan segera mengumumkan kepulangan Fenger. Kami berharap tuan tua itu akan menghormati penerimaan kami sebagai tamu. Tentu saja. Lelaki tua itu tersenyum canggung. Baru setelah pasangan itu berjalan jauh, lelaki tua itu menoleh ke Seng Xiao. Kau melakukannya dengan sengaja. Kau sudah tahu tentang itu sejak lama, bukan? Lalu kenapa? Seng Xiao membalas. Kau selalu mencintai orang kaya dan mencemooh orang miskin, menjilat siapapun yang berkuasa. Apakah kau akan mengerti mengapa kau tidak boleh menghina pemuda miskin jika kau tidak diberi pelajaran? Kamu bisa mempermalukan Jing Yun sesuka hatimu. Saat dia mewarisi bisnis keluarga Su, dia punya semua yang dia butuhkan untuk menyusahkanmu dan mendapatkan balasannya. Kecuali kamu tidak sakit, tentu saja.
Orang tua itu memegangi dadanya dengan marah dan terhuyung mundur beberapa langkah. Ngomong-ngomong, keluarga Su pindah ke Jianchuan. Kalau kamu masih melarang kakak keempat dan Jing Yun untuk bersama, itu tidak masalah. Mereka akan bersatu kembali pada akhirnya, dan pertanyaannya hanya apakah kamu ingin diberi ucapan terima kasih atau menjadi sasaran. Orang tua itu kemudian memejamkan matanya, jelas merasakan ancaman Seng Xiao. Jika dia tetap tidak mau melepaskan Seng Minglan, satu-satunya pihak yang akan menanggung akibat terburuk adalah keluarga Seng ketika Jing Yun melakukan pembalasan. Tidurlah, kata Seng Xiao sambil menatapnya sebelum bertukar pandang dengan Mama Seng, keduanya saling memahami pada saat itu juga. Setelah setengah ketukan, lelaki tua itu menutup matanya lagi dan berkata pada Seng Minglan, pergilah, kakak keempat. Karena apalagi yang dapat ia lakukan? Dia tidak mau mendengar sepatah kata pun ketika Jing Yun sedang berdebat dengannya dan bahkan mempermalukannya. Namun, sekarang setelah dia tahu siapa Jing Yun sebenarnya, dia hanya bisa mengakui kekalahannya, tergagap saat dia mencoba menebus kesalahannya. Apalagi yang bisa disebut selain menjadi wanita jalang. Pada saat yang sama, Seng Minglan melirik lelaki tua itu sekali sebelum segera berlari keluar rumah. Lelaki tua itu seharusnya tahu betapa dia membencinya sekarang. Dia hanya bisa menganggap bahwa dia telah kehilangan putrinya. Bagaimanapun juga, dia tidak kehilangan apapun karena dia dapat terhubung dengan keluarga Su melalui pernikahan, setidaknya secara nama. Tetapi dia tidak dapat memastikan apakah Jing Yun akan menyimpan dendam atas kejadian hari ini. Pergi. Sudah cukup drama untuk hari ini. Lelaki tua itu benar-benar kelelahan. Kau benar-benar ingin aku mati, Seng Xiao. Siapapun pasti berharap Anda berumur panjang jika Anda tetap bersikap seperti seorang kakek. Orang tua itu berbalik dan meninggalkan ruang tamu. Adapun Seng Xiao, dia pasti punya rencana baru sekarang. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Seng, atau tidak ada yang tahu kapan situasi ini akan terjadi padanya dan Kier. Dia pun tahu betul apa yang sedang direncanakan orang tua itu. Mempermainkan kakekmu seperti itu adalah tindakan yang berbahaya. Mama Seng menegurnya setelah kejadian itu. Tetapi aku harus mengatakan bahwa Jing Yun benar-benar orang yang mampu menanggung semua itu. Dia bahkan tidak menggunakan akarnya sendiri sebagai alat taruhan meskipun semua itu terjadi. Dia bodoh sekali karena percaya bahwa lelaki tua itu punya sedikit kebaikan, bahwa dia bisa menyentuh hatinya dengan tulus. Kakekmu juga sangat menyedihkan, Mama Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru mendengar itu. Lucu sekali, di sini dia mempermalukan Jing Yun di satu saat, dan di saat berikutnya. Semua orang merasakan ironi dengan perilaku angkuh dan sombong itu. Seng Xiao tertawa. Ketika Jing Yun kembali ke keluarga Su, dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk membalas dendam terhadap keluarga Seng. Lihat saja, aku tidak akan membiarkan dia menahan diri.